Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana cara agar budidaya ikan nila itu tidak beranak sebelum besar. Jadi permasalahan kemarin itu umur 4 atau 6 bulan, nila belum besar tapi sudah memiliki banyak anak. Jadi kalau memiliki banyak anak bisa overpopulasi, kolam menjadi buruk karena overpopulasi berebutan oksigen seperti itu. Jadi banyak kematian dan lain-lain jika overpopulasi. Karena overpopulasi sekitar 200 ekor menjadi 200.000 ekor karena anaknya 1.000 lebih seperti itu. Kenapa kok bisa menjadi kolam nila itu kok beranak ya? Tapi nilai itu belum besar. Ada beberapa faktor. Yang pertama bibitnya. Bibitnya itu berasal dari indukan kecil. Jadi ikan susah besar sudah beranak. Yang kedua adalah umur 4 sampai 6 bulan memang nilai itu sudah matang bunak. Sebenarnya seperti itu. Jadi 4 sampai 6 bulan paling enggak harus 4 jari. Yang selanjutnya adalah kualitas kolam air seperti ini ya. Kualitas air ini harus bagus. Kalau nggak bagus, nila susah besarnya. Kandungan oksigen terlalu harus bagus. Selanjutnya adalah pakannya. Pakannya harus berprotein tinggi ya. Terus bagaimana kalau sudah beranak? Ukuran 3 jari, umur 4 sampai 6 bulan. Secara umur sudah cukup umur untuk beranak, tetapi secara ukuran belum masuk konsumsi. Kalau sudah terlanjur seperti itu, alternatif pertama ya, nomor 1 gunakan karamba. Gunakan karamba karena apa? Karena pemijahan biasanya di dasar kolam. Pemijahan ikan nila sebenarnya yang pertama jantan dan betina. Jantan ini biasanya dan betina membuat sarang di dasar kolam, baik kolam beton atau kolam tanah. Kalau kolam tanah biasanya model cekungan. Kalau kolam beton biasanya dibersihkan dulu oleh ikan. Kemudian indukan betinanya mengeluarkan telur, kemudian dibuai. Setelah dibuai, ya, dibuai oleh sperma jantan, kemudian dimasukkan ke mulut betina lagi selama 5 sampai 7 hari, ya. 5 sampai 7 hari itu nanti menetas menjadi larva. Agar tidak terjadi pembuahan tersebut, maka perlu karamba. Kalau karamba kan tidak bisa membuai di dasar kolam. Selanjutnya, tebar padat ya. Tebar padat agar tidak ada ruang memijah ya. Tetapi harus memiliki aerasi atau aerator yang kuat. Karena apa? Karena kalau tebar padat tidak memiliki aerator yang kuat, maka ikannya pun kualitas airnya pun buruk. Jadi kalau tebar padat full seperti sistem bioflok, itu tidak ada ruang untuk memijah. Jadi ruang memijah itu tidak ada. Jadi tidak mungkin beranak ya. Full, tidak ada ruang memijah, tetapi harus syaratnya aerasi, aerator harus kuat agar kualitas air terjaga. Kalau tidak kuat gimana? Nanti ikannya yang kolab. Yang selanjutnya menggunakan nila monosek jantan. Yang diketahui nila monosek itu adalah nila jantanisasi. Jadi saya terangkan dulu. Setelah telur itu ya menetas umur 1 sampai 7 hari itu belum memiliki jenis kelamin. Yang menentukan jantan dan betina itu secara alami adalah suhu. Suhu yang tinggi itu cenderung berjenis kelamin jantan, dan suhu yang rendah itu cenderung ke betina. Selain secara alami bisa menggunakan hormon ya. Nah, saat usia 1 sampai 7 hari diberikan hormon jantanisasi ya. Agar apa? Agar nila itu cenderung ke jantan seperti itu. Walaupun ya susah ya kalau kita membuat jantanisasi secara pakai hormon, kemungkinan kita nggak tahu apakah 100% jantan semua.
Ya, makanya dari itu kadang-kadang kalau membeli nila monosek itu ada sebagian yang betinanya beranak seperti itu, wajar ya. Karena susah ya untuk menentukan keberhasilannya pun susah. Yang selanjutnya nomor 4, berikan bendengan dasar pada dasar kolam. Ya, selain di karamba bisa memberikan bendengan, maksudnya dasar kolam itu dikasih jaring agar ikannya tidak memijah di dasar. Di bendeng seperti itu kan nggak bisa. Kalau memijah kan nggak bisa, galang jaring. Di bendeng semuanya, pojok-pojok semua ini kolam, di dasarnya dikasih jaring, ditarik agar ikannya itu nggak bisa melakukan pemijahan di dasar kolam. Yang terakhir nomor 5, gunakan arus air bawah yang kuat agar saat memijah telur gagal dibuahi. Bisa menggunakan sistem deras ya, air bawah. Jika air bawah ini sangat banyak deras, terus ikannya mau membuahi saat sel betinanya mengeluarkan telur, itu terbawa arus seperti itu. Sperma itu terbawa arus, telur terbawa arus, jadi tidak akan beranak seperti itu. Syaratnya harus menggunakan arus bawah yang kuat seperti itu. Jadi untuk saran saya, itu yang menjadi permasalahan yang pertama, untuk kedepannya belilah bibit yang berasal dari indukan yang cukup besar, sekitar 500 gram. Jadi umur 4-6 bulan itu sudah besar ya. 4-6 bulan sudah besar, sudah walaupun sudah beranak pun tadi bisa dipanen. Indukannya nilainya bisa dipanen walaupun sudah beranak karena berasal dari indukan besar. Walaupun betina kalau berasal dari indukan besar, maka betina pun juga cepat besarnya juga. Selain faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laju ikan nila, satu adalah bibitnya berasal dari indukan besar, yang kedua adalah model kolamnya, karena model kolam mempengaruhi kualitas air. Karena ikan nila gini, ikan nila ini bernapas tidak bisa mengambil udara bebas seperti ini. Diambil, ada ikannya sini, ambil udara bebas itu nggak bisa, karena dia tidak memiliki labirin. Berbeda dengan ikan gabus, gurami, dan lele. Dia memiliki labirin, bisa mengambil oksigen langsung dalam air. Bisanya ikan nila bernapas itu melalui insang, yaitu air seperti ini mengandung oksigen. Ini air. Ini mengandung oksigen masuk ke insang. Oksigen itu diserap oleh insang, dipilih udaranya seperti itu. Jadi ikan nila ini bernapasnya menggunakan oksigen yang terlalu dalam air ya. Makanya sangat berpengaruh sekali oksigen yang terlarut dalam air untuk pertumbuhan dan kelanjutan hidup ikan nila. Berbeda, jadi setiap ikan itu memiliki karakteristik berbeda-beda, harus dipelajari, sudah saya jelaskan. Di video saya sebelumnya itu sudah lengkap semua dari pengalaman saya. Kalau benar ya alhamdulillah, rata-rata dari pengalaman saya pribadi ya, dari pemijahan, pembesaran, karakteristik, sejarah ikan nila banyak banget ya. Ada 30 lebih video. Kalau mau belajar itu dari pengalaman saya sendiri ya. Itu ikan nila ya. Makanan ikan nila alternatif apa? Saya sarankan makanannya itu nggak aneh-aneh ya. Biasanya pakan alternatifnya melumut ya. Kadang kalau di YouTube video itu banyak yang menggunakan daun pepaya, terus daun singkong. Itu bisa dimakan, tetapi kalau terlalu banyak ya bisa mencemari air. Karena dia itu singkong terus daun pepaya itu kalau dimasukkan air larut, kalau nggak dimakannya larutan itu air itu akan berubah menjadi hijau, menjadi racun. Kecuali satu, sedikit secukupnya, dua, kolamnya besar. Kalau kolamnya besar karena banyak air nggak berpengaruh, tapi kalau kolamnya agak seperti ini, kolam beton kecil, bisa kasih pakan seperti itu, nanti daun singkong atau pepaya itu akan larut bersama air, merusak airnya. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau sebagai makan bahan pokok itu nggak bisa. Bahan pokoknya itu lumut kalau nila. Secara alami di alam sekitar emang dasarnya itu pakanannya itu makan ikan nila alami itu lumut, ganggang, dan lain-lain.
Karena lumut itu enggak, karena tanaman dia itu hidup di dalam air, ya. Terus ganggang itu hidup di dalam air, itu enggak begitu merusak air tersebut. Kalau di daerah tradisional malah seperti ini. Sebelum penebaran kolam, penebaran ikan, diamkan seminggu dikasih lumut. Terus dimasukkan bibit. Lumut sudah banyak, ikan itu makan lumut tersebut. Jadi untuk mengirit FCR seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan saya. Bagaimana cara agar ikan nila tidak beranak pada waktu proses pembesaran. Salah satunya ada 5 tadi alternatifnya. Terus untuk kedepannya sebaiknya tadi, 1, membeli bibit yang berasal dari indukan besar, jaga kualitas air dan jaga pakan. Jangan lupa tonton video-video yang lain karena mengandung informasi sangat penting. Jangan lupa subscribe dan share ya. Maksudnya biar semangat buat video lagi, di share kalau bisa ya. Terima kasih. Asal sini, salam dari Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Jadi kalau ikan nila di sini ini peliharaannya nggak kayak di pegunungan air deras seperti itu terbar padat full bisa. Kalau di sini nggak bisa, kecuali pakai mesin ya. Jangan ditiru, setiap ikan memiliki karakteristik berbeda, setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda. Harus pandai-pandai mengenal situasi dan kondisi. Salam sukses semuanya.